Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil karimil mannan. Alladzi faddala wa syarrafa hadhil ummah bisiyami syahri Ramadan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khairu man shalla wa qama li ibadati rabbihir rahimir rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami bisa mengisi salah satu program Ramadan dari Ahgof Pos, yang mana program ini diberi nama Ngaji Ramadan bareng Ahgof Pos. Alhamdulillah, Al-Fakir bisa mengisi salah satu dari kegiatan ini. Dan kegiatan ini sedikit mengupas masalah yang sering terjadi di dalam masyarakat. Dan kegiatan ini mengambil dari kitabnya Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Di dalam kitab beliau Fatawa Ramadan, kita akan sedikit membahas salah satu masalah dalam kitab beliau, yaitu masalah tidur di dalam masjid pada bulan Ramadan. Mungkin orang banyak bertanya, ataupun orang sering melihat ketika bulan Ramadan orang sering tidur di masjid, ataupun sering menghabiskan waktunya di masjid, baik itu tidur ataupun lainnya. Mungkin orang bertanya, bagaimanakah hukum orang yang tidur di masjid? Imam Abdullah bin Mahfud Al-Haddad menyebutkan dalam fatwanya bahwa hukum orang yang tidur di masjid itu hukum aslinya mubah. Karena apa? Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa sebagian sahabat, khususnya ahlu suffah, mereka tinggal di masjid dan tidur di masjid. Maka sebagian ulama mengambil hukum bahwa hukum asli tidur di masjid itu hukumnya mubah. Akan tetapi sebagian ulama menghukumi tidur di masjid itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena mungkin ditakutkan nanti akan keluar suara ataupun kotoran dari tubuh manusia tersebut. Jadi sebagian ulama menghukumi makruh. Akan tetapi Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad secara umum menghukumi pertama hukumnya mubah, kemudian dibagi lagi apakah tujuan dari orang tidur di masjid tersebut. Mungkin bisa kita lebih ringkas bahwa hukum tidur di masjid itu dibagi menjadi dua. Apakah dia berniat ada hajat ataupun tidak ada hajat. Yang pertama, ketika dia ada hajat, contohnya dia ada hajat untuk iktikaf. Ketika dia tidur di masjid dalam niat iktikaf, maka diganjar seperti ganjarnya orang iktikaf. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di kitab Majmu' bahwa sebaiknya atau hendaknya ketika orang pergi ke masjid, dia niat untuk iktikaf. Maka apapun yang dia kerjakan di dalam masjid, baik itu sholatnya, baik itu ibadah tarawehnya, baik itu apapun itu diganjar iktikaf. Begitu juga tidurnya orang yang di dalam masjid ketika dia sudah niat iktikaf. Nah, di sini kunci dari niat itu, the power of niat. Ketika orang berniat yang tadinya ibadah mubah bisa menjadi ibadah sunnah, bahkan mungkin menjadi wajib. Makanya ulama-ulama Hadramaut sendiri dalam masalah niat ini sangat memperhatikan niat. Sampai di dalam misalkan niat orang makan kurma, niat minum teh, semuanya itu ada niat. Begitu juga ketika niat iktikaf di dalam masjid. Makanya sebaiknya atau hendaknya bagi kita ketika hendak ke masjid, berniatlah iktikaf di dalam masjid. Maka ketika kita tertidur di masjid, tertidur kita itu bisa menjadi ibadah seperti juga ibadahnya orang iktikaf. Ini ketika tadi hukum tidur di masjid ketika ada hajah. Bagaimana kalau tidak ada hajah? Sebagian ulama ada yang menghukumi makruh tidur di masjid itu. Karena apa? Karena ditakutkan akan keluar sesuatu yang bisa mengganggu jamaah lain dan juga mungkin bisa mengganggu orang sholat, ataupun ditakutkan
terlihat auratnya. Maka sebagian ulama menghukumi bahwa hukum tidur di masjid itu hukumnya makruh karena sebab itu. Kemudian ada sedikit cerita bahwa kenapa Sayyidina Ali itu disebut Abu Turab. Pernah diceritakan di dalam suatu hadis bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ada sedikit masalah dengan Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali keluar dari rumah pergi ke masjid. Sebelum sampai di masjid, rida beliau jatuh kotor, kemudian diambil rida itu oleh Rasulullah SAW dan dibersihkannya. Setelah itu Sayyidina Ali masuk ke masjid dan tidur di masjid. Setelah itu Rasulullah ambil rida Sayyidina Ali dan kemudian membangunkan Sayyidina Ali. Dan Nabi berkata, "Kum ya Aba Turab." Berdirilah ya Aba Turab. Dari kisah ini disimpulkan bahwa sebagian ulama menghukumi orang tidur di masjid boleh berdasarkan dengan hadis ini. Dan juga kenapa Sayyidina Ali disebut Abu Turab karena juga berdasarkan hadis ini. Itu secara umum bahwa hukum tidur di masjid. Secara umum hukumnya bisa menjadi mubah ataupun bisa sunnah ataupun bisa makruh. Dan sebaiknya khususnya bagi kita umat muslim di bulan suci ini, kapan lagi kita bisa memaksimalkan ibadah kita pada bulan puasa, kecuali pada bulan puasa ini. Karena Imam Ibnu Jauzi pernah mengatakan dalam kitabnya At-Tafsirah, ketika kamu tidak bisa memaksimalkan ibadah kamu di bulan Ramadan, kapan lagi dan di bulan apa lagi kamu bisa memaksimalkan selain pada bulan Ramadan. Jadi mumpung masih kita bisa memenuhi bulan Ramadan, sebaiknya kita maksimalkan ibadah kita dengan puasa dan untuk mengurangi tidur, apalagi tidur di masjid kalau emang tidak ada hajah di sana. Dan sebelum menutup kajian ini, kami mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahihain. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang dalam bulan puasa ini melaksanakan ibadah puasa dan juga mengoptimalkan apa-apa yang di dalam bulan puasa, baik itu puasanya ataupun ibadah lainnya, maka akan diampuni dosanya. Maka sebaiknya kita umat muslimin, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Tarim ataupun tolabul ilmi dimanapun berada, marilah kita maksimalkan bulan puasa Ramadan ini dengan banyak-banyak untuk amal soleh dan juga banyak-banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan lagi kita bisa menemukan bulan seperti bulan puasa ini. Dan juga diceritakan bahwa ulama Hadramaut, khususnya ulama Tarim, bulan Ramadan di Tarim itu berbeda dengan bulan lainnya, apalagi di dalam 10 bulan Ramadan terakhir. Maka sebaiknya dalam mengisi dalam bulan Ramadan ini kita maksimalkan untuk ibadah dan amal soleh dan untuk sedikitkan tidur, baik itu tidur di masjid ataupun tidur di rumah. Dan kalau tidak ada hajat, janganlah tidur di masjid supaya biar tidak mengganggu ataupun tidak mengganggu orang lain dan jamaah yang lainnya. Dan sebaiknya kita di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat iktikaf. Karena dengan niat iktikaf itu kita akan bisa mendapatkan pahala sunnah. Dan di dalam akhir kajian ini kami memohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam waj'alana mimman yasumu imanan wahtisaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadhan tajalla